Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi bersama Memdian. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 2 mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang keragaman wujud benda. Teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar tentang wujud benda. Teman-teman masih ingat? Wujud benda itu ada 3. Yang pertama, ada benda padat. Yang kedua, ada benda cair. Yang ketiga, ada benda gas. Baiklah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas satu persatu tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita ikuti ya pembelajarannya. Baiklah teman-teman, kita akan masuk kepada pembelajaran yang pertama, yaitu tentang benda padat. Benda padat itu banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika simpai dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukurannya akan tetap. Nah, apa yang teman-teman ketahui tentang benda padat? Yuk kita ketahui. Yang pertama yaitu contoh benda padat. Teman-teman, selain dari simpai, apalagi contoh benda padat? Ada botol, ada batu, dan sebagainya. Kedua, bentuk dan ukuran benda padat itu adalah tetap. Yang ketiga, misalnya simpai itu berbentuk lingkaran. Jika simpai dipindahkan ke tempat yang lain, bentuk dan ukurannya akan tetap sama, yaitu lingkaran dan besar. Setelah benda padat, sekarang kita akan membahas yaitu tentang benda cair. Masih ingatkah kamu apa itu benda cair? Alhamdulillah teman-teman masih ingat. Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Alhamdulillah teman-teman masih ingat. Benda cair itu berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair itu menyerupai bentuk wadahnya. Jika air dipindahkan ke dalam kaleng, bentuknya akan menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair itu akan selalu tetap. Nah, teman-teman, yang kita ketahui yaitu tentang benda cair. Yang pertama yaitu tentang contohnya. Benda cair itu contohnya air, kecap, sirup, minyak, dan sebagainya. Bentuk benda cair itu berubah-ubah sesuai wadahnya, namun jumlahnya tetap. Misalnya, air yang dituangkan ke gelas akan berbentuk gelas. Jika air itu dipindahkan lagi ke botol, akan berbentuk botol. Walaupun dipindahkan ke tempat yang berbeda-beda, jumlah air itu akan tetap sama. Nah, mudah kan teman-teman memahaminya? Setelah kita belajar tentang benda padat dan benda cair, sekarang kita akan masuk ke benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas, seperti buku, pensil, air, dan susu. Itu dapat disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu menyentuhnya? Perhatikan balon, bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong.
Di dalam balon itu berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas yang bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk gas itu berubah-ubah. Nah, apa yang teman-teman ketahui tentang benda gas? Yang pertama, mulai dari contohnya dulu. Apa contoh benda gas? Adalah angin, udara di dalam balon, dan sebagainya. Benda gas tidak dapat disentuh. Gas menempati ruangan, kemudian banyak ruang yang ditempati gas disebut dengan volume. Volume dan bentuk gas itu berubah-ubah. Setelah kita belajar tentang benda padat, benda cair, benda gas, beserta contoh-contohnya, sekarang kita akan mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Sekarang coba teman-teman perhatikan gambar yang pertama, yaitu gambar sapu. Apa wujudnya sapu? Padat. Kegunaannya adalah untuk menyapu. Yang kedua, ada gambar apa teman-teman? Ada gambar balon. Nama bendanya adalah udara yang ada di dalam balon. Apa wujud bendanya? Yaitu gas. Apa gunanya? Untuk memberikan bentuk pada balon. Yang ketiga ada jus. Nah, teman-teman jadi haus ya ngeliat jus ya. Jus ini wujudnya adalah cair. Kegunaannya adalah untuk minum. Nah, teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Nanti akan Mem kirimkan beberapa tugas yang harus teman-teman selesaikan di rumah. Baiklah teman-teman, sampai bertemu lagi di pembelajaran tematik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Dadah.